Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Karena mungkin dia menikah, dia punya tanggungan dan lain-lain. Dan di umur 40-an itu sebenarnya menurut data statistik adalah generasi sandwich yang mungkin sesungguhnya. 40-an. Jadi from the beginning generasi sandwich itu termsnya dulu diciptakan ya waktu tahun 80-an dari Amerika Serikat. Itu sebenarnya adalah untuk mereka yang usianya 40-an 50-an. Kenapa? Karena pada saat orang ini umur 40-50 dan kalau dia punya orang tua, biasanya orang tuanya tuh udah lansia banget. Tapi kalau kamu misalnya masih umur 20, mungkin orang tua kamu mungkin udah gak kerja atau baru mau pensiun tapi masih di 50-an lah. Misalnya kita ajak kerja tuh masih mungkin, tapi mungkin gak bisa terlalu produktif gitu loh. Paling-paling mungkin kita nanggung adik atau apa, tapi kan adik ini juga bakal lulus. Bener nggak? Dan adik itu pada lulus, ya harusnya dia bisa ini sendiri kan. Jadi memang titiknya itu sebenarnya di 30, supaya di umur 40 ini akhirnya tuh dia benar-benar bisa mulai playing dan nyaman. Dan ngejar di 50 itu udah financially independent. Di titik survive tadi, aku masuk ke kacamata anak 20-an kali ya. Karena ketika kita survive, kita juga harus punya alokasi dana untuk playing tadi gitu, healing lah lebih tepatnya. Apakah itu salah Mbak Prita? Kalau di kacamata Mbak Prita sendiri? Oke, itu nggak salah. That's why aku selalu bilang living, saving, playing, tiga-tiganya penuhin. Tapi prioritasnya yang mana? Itu adalah living duluan, to be honest. Karena itu fakta hidup. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, di mana biaya-biaya mungkin banyak yang naik, inflasi dan sebagainya. So itu adalah fakta hidup. So what you need to do adalah you need to understand what makes you really happy. Supaya playingnya itu benar-benar tepat sasaran, Bilal. For example, I know exactly apa